everybody, how is everything? I hope you are good. Now we are going to continue our lesson that is about recount text. Yeah, what is it recount text? Apa itu recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Maksudnya adalah recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lampau. Jadi ingat ya, kata kuncinya di sini adalah menceritakan kembali dan ada di masa lampau gitu ya. Pengertian dari recount text. Nah, contohnya ini yang bagaimana? Misalnya, kamu kemarin ada liburan selama bulan puasa. Nah, kamu ceritakan itu bagaimana pengalamanmu selama liburan. Ya, atau kamu punya pengalaman tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, itu kamu ceritakan. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh recount text. Yang selanjutnya, the purpose of recount text. Maksud atau tujuan dari recount text. Yang pertama itu adalah to retell past events, untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi atau yang telah berlalu, dan to entertain the readers, yang sometimes kadang-kadang dia juga bisa menghibur para pembaca. Itu dia untuk the purpose of the recount text. Nah, selanjutnya kita akan melihat the language features of recount text. Kaidah kebahasaan di sebuah teks recount. The first, using simple past tense. I think that you have learned about simple past tense before, or you can see the previous video to make you more understand about the material. And the second is using action verbs, menggunakan kata kerja aktif ya. Ini berupa langsung tindakan. Nah, ini adalah contoh dari action verbs. Tentunya action verbs-nya di dalam bentuk past ya, ran, played, watched ya, ate, dan seterusnya. Yang ketiga, using adverb and adverbial phrase. Ini digunakan untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Nah, jadi kata keterangannya itu dalam bentuk sebuah frasa, sampai lebih dari satu kata ya. Contohnya last month, itu mengungkapkan waktu. Last year juga, in Malang, lebih dari satu kata kan. Jadi dia adalah sebuah phrase yang mengungkapkan sebuah tempat. Lately, dan seterusnya. The next language features is using conjunction, linking words, and time connectives. Ya, di sini dia untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Contoh-contohnya bagaimana? Yang pertama ada first, next, last, secondly, dan seterusnya. Jadi ini nanti akan kita gunakan dalam membuat sebuah recount text ya. Bukan hanya dalam membuat recount text, tetapi mungkin di teks-teks lainnya, di materi-materi berikutnya, pasti kita juga akan melakukan hal ini. Ya, selanjutnya kita melihat yang namanya generic structures of recount text. Yang pertama ada orientation. Ya, orientation ini dia merupakan pembukaan. Ya, di sini biasanya perkenalan. Terdapat 5W1H. Yang kedua ada series of events. Disinilah kita melihat serangkaian peristiwa yang dialami oleh penulis di masa lampau. Yang ketiga reorientation. Di sini ada penutup dan juga kesimpulan biasanya. Jadi nanti kira-kira seperti ini ya, introduction, firstly, secondly, lastly. Tanpa menunggu lebih lama, boleh kita langsung melihat example-nya, contohnya. Ya, yuk kita sama-sama membaca. Boleh di dalam hatinya masing-masing. Misalkan menunggu. Oke, nah dari teks ini bisa nggak ditentukan yang mana yang
merupakan orientation, series of events, dan reorientation. Saya kasih waktu 1 menit. Bisa kita lihat, paragraf yang pertama itu adalah orientation ya. Disinilah perkenalannya atau dimulainya semua peristiwa atau semua kejadian di masa lampau tersebut. Lalu, series of events-nya bisa kita lihat dari paragraf kedua. Dan reorientation-nya kita bisa lihat di paragraf yang terakhir, ada namanya It was a great day. Ya, itu dia conclusion-nya atau closing-nya. Ya, jadi itu dia contoh dari sebuah teks recount. Untuk soal-soal latihan nanti kita boleh bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Nah, itulah dia contoh dari recount teks. Boleh nanti jika ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang recount teks. Jadi semoga bisa berguna. Terima kasih.